Kereta kuda itu berderap di jalan yang tertutup salju putih. Di dalam, Gili dengan cemas melihat keluar jendela, kepingan salju semakin lebat. Gili berseru cemas, "Astaga, salju turun. Kalau terus begini, sebentar lagi salju akan menumpuk. Kita harus berhenti di desa terdekat dan menunggu salju reda. Jika salju terlalu banyak, kita tidak akan bisa menggunakan gerbang teleportasi." Jin, yang masih melamun memandangi pemandangan putih di luar, hanya menjawab pelan, "Ya." Tepat saat itu, suara mengerikan terdengar. Kereta kuda berguncang hebat. Benturan tak terduga membuat Gili kehilangan keseimbangan, sementara Jin terjatuh ke depan. "Tuan muda!" Kedua penjaga berteriak panik. Dari luar, suara seorang penjaga berteriak keras, "Ini penyergapan, mohon tetap di dalam kereta." Tanpa ragu sedikit pun, Gili bergegas memeluk Jin, menariknya ke dalam pelukannya untuk melindunginya. Sambil memeluk Jin erat, Gili menenangkannya dengan nada mantap. Meskipun di luar suara benturan logam dan teriakan telah bergema di antara hutan birch yang tertutup salju, "Tuan muda, semuanya akan baik-baik saja. Mohon jangan khawatir. Jerome dan Holtz adalah kesatria penjaga bintang 7, dan kau juga punya aku. Ada sekitar 20 musuh, termasuk beberapa penyihir dan prajurit. Ada kemungkinan juga ada pemanah." Di dalam kereta kuda yang berguncang hebat, Jin mengintip tirai, matanya tegang mengikuti pertempuran kacau di luar. Gili, dengan wajah yang berusaha tenang, berkata padanya, "Menurutku tidak ada yang kekuatannya di atas 7 bintang. Jerome dan Holtz sedang bertarung saat ini." Mendengar nama kedua kesatria pengawal itu, Jin terkejut berbalik. Wajahnya bukan lagi ketakutan seorang anak kecil, melainkan ketegasan seseorang yang baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Dia mencengkeram bahu Gili, suaranya tergesa-gesa. "Gili, kita harus keluar dari kereta ini sekarang juga." Gili tercengang melihat perubahan mendadak pada dirinya. "Apa yang Tuan Muda katakan?" Jin menatap pengasuhnya dengan teguh, suaranya menjadi tegas, menganalisis dengan jelas. Para kesatria penjaga Runcandel, dalam keadaan apapun, tidak boleh meninggalkan keturunan Runcandel sendirian. Seharusnya, ada seseorang di sampingku. Kebenaran yang kejam seperti sambaran petir langsung mengenai Gili. Dia terdiam membeku, matanya terbelalak ngeri saat memahami makna tersembunyi dari kata-kata Tuan Muda itu. Jin melanjutkan dengan kemarahan yang jelas di wajahnya. "Jadi, itu berarti salah satu dari mereka adalah pengkhianat atau peniru. Mungkin ada semacam alat yang tersembunyi di kereta ini. Kita harus segera keluar dari sini, Gili." Keraguan Gili segera lenyap, digantikan oleh ketegasan seorang pelindung. Dia mencengkeram Jin erat, matanya bersinar dengan tekad yang kuat. "Saya mengerti Tuan Muda. Sekarang, sebagai anggota Runcandel, saya akan melindungi Anda." Tiba-tiba, penampilan lembut seorang pengasuh menghilang. Gili meraung, "Tolong pahami, bahkan jika saya sedikit berlebihan." Cakar tajam di tangannya berkilat, merobek udara. Dia menerjang dan memeluk Jin, tubuhnya berputar seperti pusaran, menciptakan tarian kehancuran, dengan cepat melarikan diri dari kereta kuda. Pertempuran mereda, hanya menyisakan pemandangan salju putih bersih dan batang pohon birch yang gundul. Salju mulai turun tipis, menutupi pemandangan dengan lapisan ringan. Jin menggendong Gili yang kelelahan di punggungnya, melangkah mantap melewati hutan yang hening. Gili berkata sambil berlari, "Tuan Muda, ketika kita kembali ke mansion, saya akan menerima hukuman saya." "Gili, sekarang bukan waktunya memikirkan itu," jawab Jin. Tatapannya tetap tegas ke depan. Jin berkata, "Mari kita pergi ke tempat mereka bertarung. Saya perlu memastikan sesuatu." Gili sedikit terkejut dengan permintaan tak terduga itu, tetapi tetap percaya. Jin melanjutkan, "Orang-orang yang mereka lawan mungkin sebenarnya adalah sekutu kita." Kata-kata Jin bagaikan sambaran petir di telinga. Gili berkesiap, matanya melebar, keterkejutan dan kebingungan terlihat jelas di wajahnya saat dia menatap tuan mudanya. Suasana sepi luar biasa. Jin mengamati pegunungan salju yang putih bersih, napasnya mengepul menjadi gumpalan asap tipis dalam dingin yang menusuk. Ia mengerutkan kening, bergumam dengan analisis penuh. "Jika para penyerang mengincarku, ini seharusnya waktu terbaik untuk bertindak begitu aku keluar dari kereta kuda. Tapi, terlalu sepi, aneh sekali." "Saya mengerti Tuan Muda," Gili menjawab, suaranya penuh tekad. Seketika itu juga, ia mengangkat Jin dan melesat di salju, meninggalkan jejak kaki dalam di tanah yang putih. Namun mereka tak bisa melaju jauh. Dari lereng gunung, sosok-sosok tiba-tiba muncul, dengan cepat mengepung mereka. Seperti yang kuduga, Jin berbisik, wajahnya tak bisa menyembunyikan ketegangan. Gili memeluk erat tuan muda kecilnya, matanya menajam saat mengenali lambang keluarga. Keluarga Yuta dari keluarga sihir Mitele, dan lambang iblis serta bunga sakura hitam. Itu adalah kelompok tentara bayaran, pasukan Raja Hitam. Sebuah suara bergema di seluruh lembah salju, mengalahkan deru angin. "Cari Jin Runcandel, tim 3, blokir sisi kiri." Seorang penyihir berjubah putih menunjuk ke arah mereka. "Di sana, aku menemukan Gili
Loren, aku juga telah mengkonfirmasi keberadaan Jin Runcandel. Semuanya, melindungi Jin Runcandel adalah prioritas utama. Seorang pria berambut merah, kekar dengan mata tajam, melangkah maju. Pedang di tangannya memancarkan kilatan dingin saat ditarik dari sarungnya. Ia dengan lantang menyatakan, "Saya Mureka, Kapten Pasukan Raja Hitam. Kami datang ke sini untuk menyelamatkan Jin Runcandel atas permintaan keluarga Runcandel." Di tengah hamparan salju putih, Mureka menggeram, matanya memerah saat menatap para penyerang yang telah dilumpuhkan. Kemarahannya meledak. "Kalian bajingan, beraninya kalian menyentuh tuan muda." Berdiri di belakang, Jin berbicara dengan tenang, suaranya tidak bergetar sedikit pun di tengah angin yang menggigit. Mereka bukan pengkhianat, melainkan penipu. Jika mereka benar-benar kesatria bintang 7, tidak mungkin mereka akan kesulitan dengan orang-orang ini seperti ini. Saat ini, pasukan Raja Hitam telah sepenuhnya mengendalikan situasi, mengurung para penyintas. Gili melangkah maju dengan marah di depan seorang pembunuh, bertanya dengan suara keras, "Siapa kalian? Katakan tujuan kalian dan siapa yang mengirim kalian ke sini?" Pembunuh yang tertangkap itu menyeringai mengejek, matanya penuh tantangan dan kesombongan. Dia menggeram, "Kau menanyakan hal yang sangat jelas, mengapa aku harus memberitahu anjing Runcandel?" Begitu penghinaan itu berakhir, Mureka segera menghunus pedang besarnya, siap beraksi. Namun sebelum dia sempat melakukan apapun, Gili berbalik melihat Jin. Kemarahan di wajahnya telah digantikan oleh kecemasan. "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan?" Jin menjawab dengan dingin, suaranya bergema jelas di ruang yang sunyi. "Bunuh satu orang, potong salah satu lengan orang yang lain, lalu bawa dia padaku." Matanya memancarkan cahaya biru kehijauan yang penuh otoritas, memantul pada kepingan salju yang berjatuhan. Gili melesat seperti anak panah. "Aku akan mengikuti kehendak tuanku." Namun kengerian itu hanya sesaat. Dalam sekejap, mata Gili menyala dengan cahaya keemasan yang terang, api dari kemauan bertarung yang tak tergoyahkan. Pria dengan rambut cepak itu hanya sempat berteriak histeris sebelum disapu oleh cahaya tebasan pedang. Tanpa ragu sedikit pun, Gili berbalik. Sepasang cakar di tangannya menciptakan busur yang memukau di atas salju putih bersih. Lawan lain dengan rambut putih berdiri tegak buru-buru mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi kekuatan serangan itu tetap mendorongnya mundur beberapa langkah, membuatnya mengertakkan gigi dan mengerang kesakitan. Namun, Gili tidak memberinya kesempatan untuk menyusun diri. Satu tebasan terakhir, secepat kilat, menembus barisan pertahanan lawan. Darah segar menyembur, membasahi wajah pucat sang satria. Mata sang satria membelalak, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Gili menukik seperti bayangan kematian. Cakar-cakar tajam di tangannya terayun, membentuk jejak cahaya oranye terang yang menghantam langsung musuh yang tercengang. Darah segar menyembur ke salju dingin. Gili berdiri di sana, tenang menakutkan. Rambut dan jubah hitamnya berkibar-kibar dalam angin dingin. Di kakinya, penyerang tergeletak tak berdaya di salju. Tubuhnya berkedut sia-sia. Tatapan Gili dingin memandang ke bawah pada yang kalah. Dia menjambak rambut putihnya, menyeretnya melewati salju ke arah rekan-rekannya yang ketakutan, berdiri melihat dari jauh. Suaranya bergema, jelas dan tegas di tengah udara dingin. "Sepertinya tuan kalian terlalu meremehkan lawan. Untuk menjadi pengasuh keluarga Runcandel, kalian haruslah seorang prajurit tingkat 7 bintang atau lebih." Di tengah hamparan salju putih yang luas, Jin Runcandel berdiri tegak. Sosok mungilnya memancarkan ketenangan luar biasa di hadapan para penyerang. Ia bersuara dingin, jernih namun penuh bobot menembus salju yang turun. "Jika ingin membunuh anak Runcandel, setidaknya kalian harus mengirim 3-4 kesatria bintang 8. Kesatria berambut putih itu, dengan wajah kotor dan memar, terkejut melihat sikap anak itu. Ia menggeram marah dan bingung. "Jangan main-main lagi, ini hanya peringatan. Dinasti Runcandel akan berakhir." Membalas ancaman itu, Jin hanya berkata dengan tenang, "Itu juga yang kuinginkan." Ruang di sekelilingnya tampak tenggelam dalam kegelapan pekat, hanya mata Jin yang bersinar aneh. Senyum ambisius terukir di bibirnya saat ia menyatakan, "Aku tidak ingin dinasti Runcandel, tapi ingin dinasti Jin Runcandel dimulai." Seketika, kesatria berambut putih itu ambruk ke salju dingin. Seluruh tubuhnya diselimuti aura merah menyala. Ia mendongak dengan mata ketakutan menatap Jin. Mulutnya berteriak keras kata-kata terakhir dalam keputusasaan. "Hormati yang agung, Zippel!" Sebelum tubuhnya benar-benar tak bergerak, Jin sedikit mengernyitkan dahi, menggumamkan nama yang baru saja diteriakan pria itu. "Zippel!"
Jika klan Runchandel mengejar seni pedang pamungkas, di sisi lain dunia, klan penyihir termasyur Zippel memerintah dengan mengejar sihir pamungkas. Di tengah lingkaran sihir yang cemerlang dan naga-naga perkasa, mereka telah membangun sebuah kerajaan yang kuat. Permusuhan mendalam antara kedua klan telah berlangsung selama ribuan tahun. 1000 tahun lalu, setelah pendiri Runchandel meninggal, klan Zippel memaksa mereka menerima sumpah yang memalukan, larangan mutlak penggunaan sihir di seluruh wilayah Runchandel. Sejak sumpah itu, semua kemampuan sihir klan Runchandel disegel, menabur kebencian yang tak terhapuskan. Di tengah lapangan salju yang putih membentang, Jin menunduk melihat si pecundang tergeletak di kakinya. Wajahnya berlumuran lumpur dan salju, giginya terkatup rapat karena rasa sakit. Ia sedikit menyeringai, suaranya yang dingin menggema di udara yang membeku. Aku bertanya-tanya, siapa di balik ini yang berani melakukan hal sebodoh itu? Tapi ternyata hanya budak Zippel, kata Jin, matanya tanpa emosi sedikit pun. Ia menoleh ke Gili yang berdiri diam di sampingnya. Gili, buang saja dia di suatu tempat di dekat sini. Dia bahkan tidak layak untuk diinterogasi. Ia mengangguk pelan seolah membenarkan keputusannya. Aku mengerti. Ditarik ke atas dari rambutnya, musuh mendongak dengan mata penuh kebencian menatap Jin, berteriak dalam keputusaan dan kemarahan. Bajingan sombong, cepat bunuh aku. Tentu saja, kebencian ini datang dari kedua belah pihak. Bagi Zippel, Runchandel juga adalah musuh bebuyutan, dan karena itu, mereka terus-menerus menyebarkan teror ke klan Runchandel. Salju masih turun rintik-rintik. Napas Jin keluar menjadi kepulan asap putih di udara dingin. Dia berpikir keras, matanya menyipit menganalisis situasi. Apa yang terjadi hari ini tidak seperti cara kerja keluarga Zippel. Tampaknya para pengikut mereka bertindak sendiri, tapi ada sesuatu yang sangat aneh. Tatapannya berhenti pada tangan kurus yang terbungkus perban, tergeletak di genangan darah hitam kental di tanah. Gili dengan rambutnya yang berkibar pelan tertiup angin juga mengamati kekacauan dengan ekspresi serius. Dia berkata dengan suara tegas, sekalipun seni penyamaran mereka sangat canggih, sulit bagi mereka untuk mengelabui seorang pejuang bintang 7. Kata-kata Gili bagai sambaran petir melintas di benak Jin. Sosok besar dan menjengkelkan tiba-tiba muncul di benaknya, membuatnya terdiam. Di tengah ruang yang tiba-tiba menjadi gelap dan penuh tekanan, Jin berseru dengan terkejut. Jangan bilang, bajingan itu juga terlibat dalam hal ini kan? Dia melipat tangannya, wajahnya menegang karena kemarahan dan kekhawatiran. Seorang musuh bebuyutan sepertinya telah muncul di tempat yang paling tidak dia duga.